Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Enggak. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gilang dari kelas 12-8. Jadi di sini saya akan mempresentasikan mengenai AI dan cloud computing. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan AI. Sejarah era awal itu pada tahun 1950. Pada tahun 1950-an, konsep AI atau yang bisa disebut dengan Artificial Intelligence mulai diperkenalkan sebagai bagian dari perkembangan ilmu komputer. Pada masa ini, para ilmuwan dan peneliti seperti Alan Turing dan John McCarthy mulai mengeksplor ide-ide dasar tentang mesin yang dapat berpikir dan belajar. Lanjut ke tokohnya, itu yang pertama ada Alan Turing. Dalam makalahnya yang terkenal yang judulnya Computing Machinery and Intelligence, Turing memperkenalkan apa yang sekarang dikenal sebagai Turing Test, sebuah metode untuk menentukan apakah mesin dapat menunjukkan perilaku cerdas yang setara dengan manusia. Selanjutnya ada John McCarthy. Ia menciptakan istilah AI atau Artificial Intelligence pada konferensi Dartmouth pada tahun 1956 yang dianggap sebagai titik awal resmi dari penelitian AI. Konferensi ini mengumpulkan banyak pemikir terkemuka di bidang ini dan menghasilkan banyak ide inovatif. Selanjutnya ada AI modern. Jadi AI modern ini diperkenalkan pada tahun 1980-an sampai zaman ini. Memasuki tahun 1980-an, AI mengalami perubahan signifikan dengan munculnya algoritma yang lebih kompleks dan kemampuan pemrosesan data yang meningkat. Beberapa aspek penting dari era ini meliputi, yang pertama itu ada export system. Export system yaitu sistem pakar menjadi populer di mana program dirancang untuk meniru kemampuan pengambilan keputusan manusia dalam domain tertentu, seperti medis ataupun teknik. Contohnya adalah Machine, sebuah sistem pakar untuk diagnosis penyakit. Selanjutnya ada peningkatan data. Dalam berkembangnya teknologi komputer dan internet, jumlah data yang tersedia untuk analisis meningkat secara eksponensial. Hal ini memungkinkan pengembangan algoritma yang lebih efektif dan efisien. Dan selanjutnya ada keterlibatan komersial. Banyak perusahaan mulai mengadopsi teknologi AI untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka, menghasilkan minat komersial yang besar dalam aplikasi AI. Selanjutnya ada deep learning. Diperkenalkan pada tahun 2010-an, yaitu pada tahun 2010-an deep learning muncul sebagai subbidang utama dalam AI, didorong oleh kemajuan dalam jaringan saraf tiruan. Ini adalah beberapa elemen penting dari deep learning. Di antaranya ada jaringan saraf tiruan, terus ada kemampuan pemrosesan data besar, dan yang terakhir ada aplikasi luas. Masuk ke pembahasan jaringan saraf tiruan. Deep learning menggunakan arsitektur jaringan saraf yang lebih dalam deep learning network untuk memproses informasi. Jaringan ini terdiri dari banyak lapisan neuron yang saling terhubung, memungkinkan model untuk belajar representasi data yang kompleks. Lanjut ke kemampuan pemrosesan data besar. Dengan ketersediaan data besar atau big data dan peningkatan kekuatan komputasi melalui GPU atau Graphic Processing Units, deep learning dapat dilatih pada diates besar untuk mencapai akurasi tinggi dalam tugas-tugas seperti pengenalan suara ataupun gambar.
Dan yang terakhir ada aplikasi luas. Deep learning telah diterapkan di berbagai bidang, termasuk pengenalan wilayah di media sosial, asisten virtual seperti Siri dan Google Assistant, serta dalam kendaraan otonom. Selanjutnya ada konsep dasar AI. Konsep dasar AI di sini ada 3, itu ada machine learning, deep learning, dan natural language processing. Yang pertama itu ada machine learning. Machine learning atau yang bisa disebut dengan ML adalah cabang dari kecerdasan buatan yang berfokus pada pengembangan algoritma yang memungkinkan komputer untuk belajar dari dan membuat prediksi atau keputusan berdasarkan data. Proses ini melibatkan beberapa langkah kunci, diantaranya ada pengumpulan data, yaitu data relevan dikumpulkan dari berbagai sumber. Data ini bisa berupa angka, teks, gambar, maupun bentuk lainnya. Yang kedua ada processing. Data yang dikumpulkan seringkali perlu dibersihkan dan diproses untuk menghilangkan noise dan memastikan bahwa data dalam format yang sesuai untuk analisis. Yang ketiga ada modeling. Algoritma machine learning diterapkan pada data untuk membangun model. Model ini dilatih menggunakan diates pelatihan di mana algoritma belajar pola dan hubungan dalam data. Selanjutnya ada evaluasi. Setelah model dilatih, ia diuji menggunakan diates terpisah untuk mengevaluasi kinerjanya. Metode evaluasi ini dapat mencakup akurasi, presisi, recall, dan FI score. Dan yang terakhir ada penerapan. Model yang telah dilatih dapat digunakan untuk membuat prediksi pada data yang baru. Lanjut ke deep learning, adalah sebuah subbidang dari machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk menganalisis berbagai jenis data. Beberapa aspek penting dari deep learning meliputi: yang pertama ada jaringan saraf tiruan, yaitu terdiri dari neuron yang terhubung dalam lapisan-lapisan. Lapisan input menerima data mentah, lapisan tersembunyi memproses informasi, dan lapisan output menghasilkan hasil akhir. Yang kedua ada arsitektur kompleks. Deep learning mampu menangkap pola yang sangat kompleks dalam data berkat arsitekturnya yang dalam. Jaringan ini dapat memiliki ratusan hingga ribuan neuron dalam lapisan. Selanjutnya ada pelatihan dengan data besar. Deep learning sangat efektif ketika dilatih dengan diates besar. Ini memungkinkan model untuk belajar representasi fitur yang lebih baik tanpa perlu ekstraksi fitur manual. Yang terakhir ada aplikasi beragam. Deep learning telah digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengenalan suara, misalnya ada asisten virtual, pengenalan wajah misalnya dengan sistem keamanan, dan pemrosesan gambar misalnya dalam mobil otonom. Selanjutnya ada yang terakhir, natural language processing atau NLP adalah cabang dari AI yang berfokus pada interaksi antara komputer dan bahasa manusia. Tujuannya adalah agar sistem AI dapat memahami, menganalisis, dan memproses bahasa alami dengan cara yang berarti. Beberapa elemen penting dari NLP meliputi pemahaman bahasa, yaitu memungkinkan komputer untuk memahami makna kata-kata dalam konteks, kalimat, dan paragraf, termasuk nuansa dan konotasi. Yang kedua ada analisis teks. Teknik NLP ini digunakan untuk menganalisis teks guna mengekstrak informasi penting seperti entitas, nama orang, maupun tempat. Terus selanjutnya sentimen positif atau negatif dan tema utama. Lanjut ada generasi bahasa. NLP juga mencakup kemampuan untuk menghasilkan teks secara otomatis. Contohnya adalah aplikasi chatbot yang dapat berinteraksi dengan penggunaan dalam bahasa alami. Dan yang terakhir ada aplikasi praktis. NLP digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pencarian Google,
asisten virtual seperti Siri atau Alexa, serta sistem penerjemah otomatis seperti Google Translate. Oke, selanjutnya ada aplikasi AI dalam sehari-hari. Yang pertama ada smartphone, ada rumah pintar, dan kendaraan otonom. Lanjut ke pembahasan pertama, itu ada smartphone, itu teknologi AI pada smartphone, asisten virtual, serta seperti Siri, Apple, Google Assistant Android, dan Cortana Windows. Menggunakan teknologi AI untuk melakukan tugas-tugas seperti menjawab pertanyaan, memberikan informasi cuaca, pengirim pesan, dan melakukan panggilan telepon. Selanjutnya ada fitur pintar. Selain itu, smartphone juga dilengkapi dengan fitur pintar lainnya seperti pengenalan suara, pengenalan wajah, dan integrasi dengan aplikasi lainnya yang menggunakan algoritma machine learning untuk meningkatkan efektivitas penggunaan aplikasi. Selanjutnya itu ada rumah pintar. Teknologi AI pada rumah pintar tuh ada contohnya seperti otomatisasi perangkat, yaitu sistem smart home yang menggunakan teknologi IoT atau Internet of Things yang didukung oleh AI untuk melakukan otomatisasi perangkat-perangkat elektronik di rumah. Contohnya adalah lampu LED yang dapat dinonaktifkan ketika Anda meninggalkan ruangan, atau AC yang dapat menyesuaikan temperatur sesuai preferensi Anda. Yang kedua ada kontrol otomatis. Fitur-fitur kontrol otomatis seperti sistem keamanan pintu alarm dan pengontrol suhu digunakan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan di rumah. Yang terakhir ada kendaraan otonom. Teknologi AI pada kendaraan otonom itu meliputi ada sistem kemudi otomatis. Teknologi AI dominan dalam kendaraan otonom dengan menggunakan sensor dan algoritma machine learning untuk mendeteksi situasi jalanan dan mengambil keputusan otomatis. Contohnya adalah dalam sistem navigasi GPS yang dapat merekomendasi rute terbaik serta detektor objek yang dapat mendeteksi manusia atau mobil lainnya. Yang kedua ada navigasi otomatis. Sistem navigasi otomatis juga menggunakan data geografi serta kondisi cuaca untuk memberikan instruksi kepada driver agar dapat sampai tujuan aman tanpa intervensi manual. Oke. Selanjutnya ada bab selanjutnya kita membahas cloud computing. Yang pertama kita akan membahas akses jarak jauh, skalabilitas, dan biaya efisiennya. Oke, masuk yang pertama tuh ada akses jarak jauh. Cloud computing memungkinkan akses komputasi dan penyimpanan melalui internet. Ini berarti penggunaan dapat mengakses data dan aplikasi dari mana saja dan kapan saja. Asalkan mereka memiliki koneksi dengan teknologi ini, pengguna tidak perlu lagi bergantung pada perangkat keras lokal untuk menyimpan data atau menjalankan aplikasi, karena semuanya dapat dilakukan secara online. Hal ini dapat menguntungkan bagi perusahaan yang memiliki karyawan yang bekerja secara remote atau di lokasi yang berbeda. Oke, selanjutnya kita membahas skalabilitas yang tinggi. Sumber daya cloud mudah ditingkatkan atau dikurangi sesuai kebutuhan. Cloud computing menawarkan fleksibilitas untuk menyesuaikan kapasitas sumber daya berdasarkan permintaan. Misalnya, jika sebuah perusahaan mengalami lonjakan trafik, mereka dapat dengan cepat menambah kapasitas server tanpa perlu investasi besar dalam infrastruktur fisik. Sebaliknya, jika trafik menurun, mereka juga dapat mengurangi kapasitas untuk menghemat biaya. Ini memberikan keuntungan kompetitif bagi perusahaan dalam pengelola sumber daya IT mereka secara efisien. Selanjutnya ada membahas biaya efisien. Biaya operasional IT dapat diminimalisir dengan modal bayar sesuai pemakaian. Dalam modal cloud computing, pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang mereka gunakan, yang memungkinkan penghematan biaya signifikan dibandingkan dengan model tradisional yang memerlukan investasi awal yang besar untuk perangkat keras dan pemeliharaan. Awal yang besar untuk perangkat keras. Dengan demikian, perusahaan dapat
mengalokasikan anggaran mereka dengan lebih baik dan menghindari biaya tetap yang tinggi. Guys, selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Manfaat cloud computing. Yang pertama tuh ada efisiensi biaya, skalabilitas yang tinggi, dan kolaborasi. Ya, seperti slide sebelumnya yang sudah kita bahas tadi mengenai efisiensi biaya dan skalabilitas yang tinggi. Mungkin untuk menghemat waktu kita langsung saja ke kolaborasinya saja. Kolaborasi itu meningkatkan kerjasama tim dengan akses data global merupakan salah satu manfaat dari cloud computing. Berikut adalah penjelasan dulu. Yang pertama tuh ada global access to resource. Dengan adanya cloud computing, semua anggota tim dapat mengakses sumber daya yang sama dari mana saja dan kapan saja selama ada koneksi internet stabil. Ini memungkinkan kerja sama yang lebih efektif dan sinergis antara tim yang berlokasi di berbagai wilayah. Selanjutnya ada real-time collaboration tools. Platform cloud seringkali dilengkapi dengan tools kolaborasi real-time seperti Microsoft Office Online, Slack, atau Google Workspace. Tool ini memungkinkan tim untuk berbagi dokumen, berdiskusi, dan bekerja bersama-sama secara simultan. Yang terakhir ada data sharing across team globally. Akses data global juga mempermudah sharing informasi antara departemen dan tim. Dokumen sensitif dapat di-sharing dengan izin yang tepat, memastikan privasi dan keamanan data tetap terjamin. Terus selanjutnya ada layanan cloud computing. Itu ada ada LIEAS, ada LAS, ada PAS, dan SAS. Yang LAS itu infrastruktur sebagai layanan, yang kedua PAS platform sebagai layanan, yang terakhir ada perangkat lunak sebagai layanan. Masuk ke pertama, infrastruktur as a service LAS. Description: memberikan infrastruktur virtual seperti server, storage, dan network. Dengan IaaS, penggunaan dapat mengakses dan mengontrol sumber daya komputasi secara langsung, mirip dengan memiliki perangkat keras sendiri. Namun perbedaannya adalah bahwa pengguna tidak perlu membeli dan mempertahankannya. Mereka hanya membayar untuk penggunaan yang sesuai. Contohnya ada Amazon Web Service atau AWS. Selanjutnya ada Microsoft Azure, Google Compute Engine. Pengguna dapat memilih jenis server, ukuran struk, dan topologi jaringan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Lanjut, yang kedua itu Platform as a Service atau yang biasa disebut PaaS. PaaS menyediakan platform untuk pengembangan aplikasi tanpa perlu khawatir akan infrastrukturnya. Menyediakan lingkungan pengembangan lengkap dengan mencakup kompiler, runtime environment, database, manajemen sistem, dan tools lainnya yang diperlukan untuk mengembangkan aplikasi. Pengguna hanya fokus pada kode aplikasi tanpa harus memikirkan tentang setup dan maintenance infrastruktur backend. Contohnya ada AWS Elastic Beanstalk, ada Heroku, dan Google App Engine. Lanjut, yang terakhir ada SaaS, itu ada Software as a Service, menawarkan aplikasi lengkap secara online sehingga user hanya perlu menggunakan tanpa instalasi. Menyediakan aplikasi yang siap digunakan melalui web browser, dan update aplikasi biasanya dilakukan oleh vendor. User tidak perlu khawatir
tentang update software atau patch security karena semua itu sudah dihandle oleh vendor. Contohnya ada Salesforce, CRM, Microsoft Office 365 dan Dropbox. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Tantangan dan peluang cloud computing. Yang pertama tuh tentang keamanan data, kedua ketergantungan internet, dan yang ketiga inovasi. Masuk ke pembahasan pertama itu ada keamanan data. Perlindungan data menjadi prioritas utama karena risiko kebocoran data tinggi. Data era digital saat ini, di mana data menjadi aset berharga bagi individu dan organisasi. Keamanan data sangat penting untuk mencegah akses tidak sah dan pencurian informasi. Penyimpanan data di cloud menimbulkan tantangan baru terikat privasi dan keamanan, sehingga penyedia layanan cloud terus menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat, seperti enkripsi data, kontrol akses yang ketat, dan pemantauan aktivitas mencurigakan. Dengan meningkatkan ancaman cyber, organisasi perlu memastikan bahwa data mereka terlindungi dengan baik untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan memiliki regulasi yang berlaku. Terus selanjutnya ada ketergantungan internet stabil. Akses internet stabil diperlukan untuk menggunakan cloud computing secara efektif. Karena cloud computing bergantung pada koneksi internet untuk mengakses sumber daya dan aplikasi. Kualitas dan kestabilan koneksi internet menjadi faktor krusial. Gangguan atau kecepatan internet yang lambat dapat menghambat produktivitas dan menyebabkan masalah dalam akses data atau aplikasi penting. Oleh karena itu, organisasi harus memastikan bahwa mereka memiliki infrastruktur jaringan yang handal untuk mendukung penggunaan layanan cloud computing. Dan yang terakhir ada inovasi peluang baru. Ada potensi besar bagi perkembangan teknologi baru dalam industri cloud computing dengan kemajuan teknologi seperti kecerdasan AI, kecerdasan buatan atau AI, pembelajaran machine learning, dan yang terakhir ada Internet of Things atau yang bisa disebut dengan IoT. Industri cloud computing terus berkembang dan menawarkan solusi inovatif yang dapat meningkatkan efisiensi operasional. Misalnya, integrasi AI dalam layanan cloud kemungkinan analisis data yang lebih canggih dan otomatisasi proses bisnis. Selain itu, dengan semakin banyaknya perusahaan yang beralih ke cloud, terdapat peluang tinggi penyedia layanan untuk mengembangkan produk dan layanan baru yang memenuhi kebutuhan pasar yang terus berubah. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.